ini seperti ikatan jimat. Percobaan yang kamu lakukan itu percobaan bunuh diri. Iya, benar. Wow, wanita cantik, cerdas, pintar, smart, intelijensi yang sangat tinggi, namun punya kepribadian yang ganda. Saya memilih partisipan angka kelahiran nomor 10. Bella, wanita cantik, kelahiran tanggal 10. Mengidap penyakit skizofrenia. Adanya perjanjian gaib di dalam keluarga. Memiliki kemampuan kecerdasan di atas rata-rata. Bella juga pernah melakukan percobaan bunuh diri. Karma buruk apa yang mengikat Bella sampai adanya kutukan di dalam keluarganya? Saya kok susah ya dapat jodohnya. Apakah ini terikat dengan perjanjian alam gaib leluhurnya seperti itu? Itu yang saya baca di kepala saya. Dan satu lagi, dua pribadi yang berubah-ubah. Kalau saya mencium dalam penciuman saya di sini, ini bukan kegilaan juga, tetapi saya bisa sebutkan ini adalah gejala schizophrenia, dan itu adalah gangguan mental dan delusi, juga gangguan mood yang selalu berubah-ubah seperti roller coaster. Bisa 5 menit berubah, 5 menit kemudian berbeda lagi. Itu yang saya lihat, Robby. Dengan kemampuan otak yang cerdas ini, tetapi dia tidak bisa membawa diri. Bella, apa yang terjadi sesungguhnya? Saya berasal dari 4 bersaudara. Keluarga yang memiliki 4 anak, 4 bersaudara. Jadi saya punya 3 saudara, 2 kakak, 1 adik. Dan waktu umur 4 tahun, saya sudah bisa baca, saya menamatkan beberapa novel, saya bisa main musik, dan semuanya otodidak. Wow. Termasuk gambar, dan saya juga baca ensiklopedia, atlas, dan lain-lain. Ketika umur 5 tahun, saya meminta adik karena saya butuh teman. Kemudian ketika saya menjelang 5 tahun, akhirnya ibu dan ayah saya mengabulkan permintaan saya untuk memberikan saya seorang adik. Saya melihat ada gambaran berubah, aura warna kamu berubah menjadi gelap dan kesedihan mendalam. Ketika dia berbicara tentang adik, saya melihat di sini adiknya menyedihkan kondisinya, dan saya melihat dalam mata batin saya disabilitas dan juga tidak bisa berbicara. Apakah betul? Iya. Setelah adik saya lahir, adik saya ini pintar. Mungkin bisa lebih pintar daripada saya. Namun, dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan dia menciptakan bahasanya sendiri. Dia berkomunikasi dengan bahasanya sendiri. Dan dia tidak tahu semua ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang kita kenal di dunia ini. Apapun. Dia juga seperti sering berkomunikasi dengan orang, tapi kita tidak pernah melihat siapa. Dan dia tidak tahu dengan namanya sendiri, nama orang-orang saya, atau kakak saya, atau ibu saya, siapapun. Dia tidak sekolah, umurnya sudah 17 tahun. Dan dia ini seperti ada kemampuan untuk menemukan barang-barang yang hilang. Seperti misal ada gelang yang hilang. Setelah 2 tahun gelang itu ketemu ada di dia. Selalu seperti itu. Setelah datang ke orang pintar, karena dokter susah menyembuhkan, dia mengidap epilepsi juga. Jadi selalu ke dokter saraf setiap minggu, dan dia selalu ke psikiater juga. Orang pintar ini berkata bahwa dia ini adalah
korban dari nenek saya sebenarnya. Jadi nenek saya adalah seorang dukun. Dan dia anak tunggal. Dia adalah seorang dukun, anak pertama dan anak terakhir dari nenek saya ini meninggal. Jadi nenek saya punya 10 anak, jadi anak pertama dan ke-10 meninggal. Kemudian cucu pertama dan cucu terakhir itu mengalami musibah. Cucu pertama yaitu sepupu saya, bisa dibilang sepupu saya, dia selalu mengalami musibah seperti menabrak orang, terus orangnya meninggal, semua satu mobil, terus terlilit utang dan lain-lain. Nah, seharusnya yang terkena akibat dari kelakuan nenek saya ini adalah saya. Tapi setelah itu saya minta adik, dan adik saya kena imbas juga. Dan imbasnya kepada saya, setelah dilihat oleh orang pintar itu, saya memiliki kemampuan yang saya tidak tahu apakah ini genetik atau tidak. Karena nenek saya memang orang yang sangat cerdas. Dan saya juga, dulu saya, sampai sekarang saya masih suka berhalusinasi. Dulu saya bisa melihat sosok lain pas lagi SD SMP. Terus saya juga selalu membuat proyeksi-proyeksi kehidupan. Saya setiap malam selalu lucid dream. Mimpi saya bisa kontrol. Dan saya bisa tidak tidur sampai 6 hari. Kalau tidur sehari itu saya tidur cuma 1 jam, 2 jam. Dan itu pun tidak sepenuhnya tidur. Semakin dewasa, saya memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Misal, saya dulu pernah tes IQ. Dan angkanya lumayan, 167. Kemudian saya selalu menjadi juara umum padahal saya tidak pernah belajar. Saya mendapatkan beasiswa SMA 150 juta di sebuah sekolah internasional di Indonesia. Kemudian saya 2 kali mengikuti Olimpiade Internasional Matematika, dan sekarang saya juga kuliah di universitas ternama di Indonesia. Tapi masalahnya adalah karena mengalami masalah seperti ini, saya tidak tahu, setelah saya baca, saya juga suka baca, jadi saya juga baca buku psikologi. Orang yang mengidap skizofrenia itu, atau skizoid, skizofrenia itu sama satu paket, dia merasa tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Susah membedakan mana yang real, mana yang maya. Iya, saya sering seperti itu. Saya tidak bisa membedakan real dan mimpi karena saya terlalu sering lucid dream. Dan saya kurang bisa berkomunikasi langsung dengan orang banyak. Misal saya kenal dengan Anda hari ini, mungkin besok saya akan menghilang dari kehidupan Anda. Dan saya merasa orang-orang membenci saya. Itu terjadi aja gitu? Iya, saya tidak pernah dipaksa untuk menjadi seorang Bella yang bisa ini, bisa itu. Dan membuat ini, buat itu. Tapi memang tidak sengaja saja. Saya dari kecil baca buku SMA. Ya, ketika sekolah saya sudah duluan. Kamu jadi mengakselerasikan diri kamu sebelum sekolah mengakselerasikan kamu. Ya, saya melihat masih adanya yang belum selesai di sini, unfinished story, dan yang belum selesai kisah hidupnya yang berhubungan dengan misteri. Wow, utang gaib, utang gaib dan karma. Karma orang tua yang di zaman dulu itu ada kaitannya dengan Bella sekarang. Dan saya melihat dia juga mengalami gangguan hubungan dalam percintaan itu karena ada perjanjian itu yang belum kelar. Dan saya melihat kamu yang berikutnya tidak punya pasangan. Oke. Ada laki-laki yang dekat kamu, secara mental kamu menjauhi, dan secara aura kamu tidak suka, dan itu yang kamu gejolaknya seperti roller coaster. Ada sebuah gelang dan ikatan. Ini seperti ikatan jimat, dan tangannya basah. Gitu. Sangat basah sekali. Lalu kenapa ikatannya longgar? Ikatannya memang longgar karena memang ini dipakai berturun-turun sekali, karena dari berbagai tangan dari orang tua kamu, leluhur kamu, lalu dimasukkan ke dalam kamu. Itu Bella. Bella sangat cerdas, namun dia tidak bisa menghindar dari tradisi keluarga.
Saya melihat guratan di tangan kamu. Percobaan yang kamu lakukan itu percobaan bunuh diri. Iya, benar. Roy. Baik. Saya melihat banyak buku-buku di kepala saya juga. Dan beberapa buku usang, kemudian juga pulpen. Dan saya juga ada lihat ada pemandangan di sini. Ada banyak sepatu-sepatu, buku. Dan kemudian kaos kaki juga yang berantakan. Kemudian buku lagi. Dan buku. Saya ingin kamu menyumbangkan buku-buku itu kepada orang-orang lain. Satu. Kedua, kepintaran kamu ini kamu bagi ke orang-orang di bawah kamu, gitu. Orang yang lebih muda. Nantinya saya lihat kamu menjadi seorang leader dalam satu perusahaan. Semoga habis gini kamu juga bisa lebih membawa diri ya. Amin. Dan dapat jodoh.